warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya di wilayah Kecamatan Kriyan Sidoarjo. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan iman dan ihsan. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang surat yang ke-28, yaitu surat Al-Qasas ayat 56, terkait penegasan siapa sih kita itu, makhluk itu siapa. Siapa sih kita sebagai makhluk mulai zaman Nabi Adam sampai detik ini? Apakah punya hak untuk mengakui, memiliki, bahkan memakai sifat-sifat Allah? Atau dalam artian status siapakah kita ini? Dari satu makalah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya siapa, maka dia akan tahu terhadap Tuhannya. Selama ini secara lesan kita sadar kalau kita itu makhluk hamba Allah. Nggih Bapak Bu nggih. Cuman kesadaran itu tidak diteruskan apa kewajiban daripada kita sebagai hamba. Yang lebih banyak jumlah manusia itu hanya berpikir status secara dohir, jarang untuk masuk di dalam status secara batiniah, hanya dohiriyah kebanyakan. Sebab kata Rasul di dalam hadis Bukhari, sesungguhnya kita manusia itu tidak punya apapun daya upaya untuk melihat, nggak bisa.
untuk mendengar nggak bisa, katanya untuk ikhtiar usaha pun juga nggak bisa. Dari segi kekuatan apapun juga nggak bisa. Jikalau semua itu datang, daya upaya dan kekuatan semata-mata datangnya illa billah. Hadisnya la haula wala quwata illa billah. Kita selama ini sadar kalau kita itu makhluk yang diciptakan Allah. Wallahu khalaqakum, jelas Allah itu menciptakan kau sekalian. Tapi wa ma ta'malun ini yang jarang dibahas. Wa ma ta'malun, dan apa yang terjadi pada dirimu sebetulnya itu datangnya dari Allah. Apa penglihatan, apa pendengaran, apa pengucapan, apapun tanpa kecuali wa ma ta'malun, apa yang ada pada dirimu, amal, pergerakan, itu milik Allah. Ini yang manusia tidak sadar diri. Dalam surat As-Saffat ayat 96 Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kebanyakan kita itu berhenti membahas tentang wallahu khalaqakum. Kita sadar kalau Allah yang menciptakan kita, tapi kita tidak sadar apa yang ada pada diri kita yang muncul sebab akibatnya dari Allah, tidak sadar. Mengapa begitu? Karena kita menolak ajaran untuk menyadarkan diri tentang hal itu, yaitu ajaran dinut tauhid, ajaran dinul haq. Ini ketika kita tolak, maka wa ma ta'malun, tidak ada kesadaran diri kita kalau ucapan, pendengaran, penglihatan, apapun yang muncul dalam diri kita semata-mata Allah lah yang memiliki itu. Justru malah kita ngaku-ngaku, loh ini loh aneh. Kita secara lesan dengan akal pikiran kita sadar kalau kita itu yang diciptakan, yang menciptakan kita Allah. Tapi kesadaran itu secara rohaniah tidak ada. Sehingga mengapa ayatnya itu tidak berhenti wa ma khalaqakum, tapi ada wawu penyambung wa ma ta'malun. Itu menunjukkan hukum syariat dan hakikat. Artinya banyak manusia khususnya umat Islam berhenti pengetahuannya itu, berhenti belajarnya itu, berhenti kelasnya itu di syariah saja. Padahal banyak penegasan-penegasan ayat yang memberikan motif terhadap kita untuk sampai pada kesempurnaan keislaman kita. Saya yakin yang hadir semua di sini menyadari bahwasanya kita insan itu di samping jasmani juga rohani. Aku yakin kok. Cuman keyakinan di situ pada diri kita aneh. Hanya sibuk kita berbicara tentang jasmani.
rohani kita abaikan. Urusan jasmani, urusan duniawiyah itu memang mah penting karena kita masih di dunia penting. Silakan hal itu digapai sampai kapanpun, sampai setinggi apapun, silakan. Tapi satu hal kata Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jangan pernah kau sampingkan akhlak ilahiyah. Jangan pernah kau lupakan tentang ruhaniyah. Tidak salah Bapak Ibu kita berbicara tentang hukum-hukum apa yang terjadi di dalam syariah, karena kita masih di dunia. Silakan, dan bahkan itu wajib kita menjaga hukum-hukum syar'i. Bahkan Allah katakan hafidhu ala sholawah, jagalah hukum syariah ini. Tapi Allah juga katakan wassolatil wusta, hukum hakikiyah. Mohon maaf, bagaimana mungkin peradaban, karakter, ideologi, keimanan kita bisa naik sementara ketika ada yang berbicara ulama akhirat tentang ilahiyah, tentang dinut tauhid, tentang hakikat, itu kebanyakan dicap sesat. Bagaimana mungkin keadaan iman masyarakat kita bisa ihsan sementara ajaran untuk mengihsankan iman itu ditolak? Mohon maaf Pak Bu, ketika sejarah beliau Nabiullah Ibrahim menegaskan tentang dinul haq dan diteruskan oleh putu-putunya yaitu Nabi Muhammad, tidak semudah beliau membalikkan tangan. Kerikil-kerikil yang tajam, duri yang menanti, menghalangi, yasudduna an sabilillah, itu jangan anggap ringan, tetapi itu sebagai motif beliau supaya selalu semangat dan semangat untuk menyerukan tentang dinul haq. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, inti daripada beliau menyampaikan dinul haq adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, supaya kita sebagai umatnya dapat rahmat. Aku tidak mengutus kaum Muhammad ke bumi ini kecuali illa rahmah, membawa rahmat, membawa pertolongan lil alamin, terhadap segenap alam. Artinya datangnya dinul haq ini tidak untuk umat Islam saja, tetapi seluruh umat manusia, bahkan dilebarkan lagi seluruh makhluk. Illa rahmatan lil alamin. Nanti jenengan ya gak ngawur, umpama membeleh pitik ngono ya gak ngawur, gak hanya sekedar bismillahirrahmanirrahim nges, ndak, tidak. Sebab semuanya yang berhak membunuh hanyalah Allah. Bon, kembali kepada materi.
Kalau kita itu menyadari baik secara lahir maupun batin, secara jasmaniyah atau ruhaniyah, secara syariat dan hakikat terkait siapa diri kita ini sebagai makhluk, pasti jenengan akan sempurna akhlak Anda, baik akhlak hablum minannas, lebih-lebih akhlak hablum minallah. Monggo kita bahas surat Al-Qasas ayat 56. Innaka sak temeni sira Muhammad. Iki ayat diawali innaka, iki berarti gak main-main. Artinya harus kita perhatikan seksama. Niku ada faedah litaukid, artinya penguat. Sama dengan gini, jenengan saya kasih tahu ya, sungguh tadi itu di Perlima Krian, sungguh tadi itu di Perlima Krian itu macet. Bahasa sungguh itu berarti penegasan kalau berita ini mutlak kebenarannya. Innaka, sungguh kamu Muhammad iku la tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap siapa man ing wong ahbabta kang nyintai siro, berarti sinten, anak dan istri, orang dekatnya. Sungguh Muhammad kau tidak bisa memberikan hidayah pada orang-orang yang kau cintai. Artinya lawang orang dekatnya aja tidak bisa dikasih petunjuk, apalagi orang jauh, termasuk kita. Walakinallaha, lan tetapine utawi Gusti Allah iku yahdi mayyasha. Walakinallaha yahdi mayyasha, tetapi yang memberikan hidayah itu aku, kata Allah. Ini tingkatan Rasulullah. Ditegaskan Allah bahwasanya Rasulullah pun tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang paling dekat pada beliau, apalagi orang yang jauh. Artinya kok yo kita itu kok ngaku-ngaku bisa bimbing, bisa aweh petunjuk, bisa. Lah aneh tau nih, aneh. Contoh saya, lawang tingkatannya Rasulullah, orang yang paling mulia di mata Allah itu aja dikatakan tidak bisa. Kok ya saya iku ngaku-ngaku di dalam hatiku merasa keakuanku yang bisa memberi petunjuk datang jenengan. Orang iso mikir. Coba, nggak bisa dipikir toh, nggak bisa dipikir. Lawang tingkatan Rasulullah seperti itu, kok yo kita wani-waninya gitu loh ya. Apa wani-waninya itu? Berarti beraninya kita itu merasa kita yang bisa memberikan, membimbing, memberikan petunjuk. Kalau tidak saya nggak bisa kau sampai Allah.
bahaya tayo. Mengapa ayat ini diturunkan oleh Allah? Untuk memberikan penegasan, karena di tengah masyarakat sudah banyak di antara kita bahkan kita statusnya sebagai pembimbing, pendai dan lain sebagainya, masih merasa kita yang ketemu piro cak, nggak nutut kita mikir itu Pak, nggak nutut. Tetapi hanya Allah itu yang memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Artinya kalau Allah yang berfirman, mat, bukan awakmu mat yang memberikan petunjuk, tapi aku. Siapa yang kukehendaki terserah aku. Iku Allah. Makanya kalimat innaka ini nggak main-main Mbak, supaya umat Islam khususnya kita yang disetatuskan sebagai pembimbing atau jadi imam lah ya, jadi imam, jangan merasa kita yang bisa memberikan petunjuk. Berhentilah sudah, berhenti. Ini tidak akan bisa berhenti Pak, nggak akan pernah bisa berhenti manakala hati kita tidak menerima ajaran dinul haq ini. Siapa di antara mereka yang menolak ajaran Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad? Bukan orang tember-tember Pak, pengetahuannya luas, ditokohkan di tengah masyarakat, bahkan sebagai pengikut sebagai imam, akhirnya disebut ahlul kitab. Itu yang menentang. Termasuk Nabi Ibrahim, ayahanda beliau, sebagai tukang bikin patung, ahli pahat. Kaangger Pak, tidak sembarang orang bisa memahat batu menjadi patung kalau tidak betul-betul wawasannya tinggi, jeniusnya, imajinasinya itu kuat. Bukan orang remeh-remeh. Lu ayahnya sendiri aja beliau nentang pada saat itu. Bapak Ibu hadirin, yahdi may yasha, siapa yang dimaksud orang yang dikehendaki Allah ini? Siapa? Wa huwa iku a'lamu bil muhtadin, utawi Allah iku a'lamu luweh ngerti bil muhtadin terhadap orang-orang yang mau menerima hidayah. Sebetulnya bil huda wa dinil haq itu disampaikan tidak hanya pada orang-orang yang mau menerima, tapi juga disampaikan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima. Disitulah Pak, nanti kita akan tahu siapa mereka yang hatinya mau terima hidayah tentang dinut tauhid dan tidak. Di situ ketika itu disampaikan yastami'unal qaula, bagi mereka yang hatinya sudah bisa membuka diri tentang dinut tauhid, hati nggak ada kontradiksi. Oh
ya ini yang selama ini ku cari. Kesadaran. Kan sudah jelas dikatakan sami'na wa atokna wa sami'na wa asoina. Sebagian ada yang bertaat, sebagian yang mengingkarinya. Sama-sama mendengarkannya, semuanya mendengarkan. Makanya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak sefaham dengan makalah yang mengatakan tentang ajaran dinul haq hanya boleh disampaikan pada orang-orang yang sudah mengerti. Mohon maaf, saya tidak sependapat. Kalau menurut kami justru wajib itu disampaikan terhadap orang-orang yang tidak mengerti, bahkan tidak pernah mendengar tentang ajaran ini. Sebab sudah menjadi maklumlah Pak, ketika ajaran ini disampaikan terhadap orang yang sudah mengerti, itu dia manduk-manduk, suka-suka, biasa. Tapi coba kalau kita sampaikan pada orang yang belum mengerti, bahkan tidak pernah mendengar dengan ajaran dinul haq ini, manakala beliau manduk-manduk itu luar biasa. Tapi manduknya itu yang balik Pak, kak manduk menisor kak balik, itu namanya orang ketiduran. Mbak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, aku kata Allah lebih tahu siapa di antara hambaku yang menerima hidayah ini. Apakah itu ada kaitannya dengan status? Tidak Pak, tidak. Apakah dia itu harus syariatnya itu mumpuni? Tidak Pak. Walaupun jenengan ikut coro syariatnya pada umumnya tipis sekali, taunya cuman hukum sholat tok. Itu kadang-kadang Fatihah gak apal ya. Memang mulai kecil belum pernah dididik, disuruh ngaji TPQ seperti di masjid ini. Generasi kecil sudah dididik membaca Al-Quran yang benar bagaimana, sholat yang benar bagaimana menurut syariatnya ya. Dan ini mohon maaf, guru yang mengajarkan dikala anak masih belia ini yang terberat. Kadang-kadang tidak rame ngompol, namanya anak kecil. Mestinya guru yang seperti inilah yang harus dihargai secara umum. Berarti dihargai biye maksudnya, kita sebagai orang tua loh ya, nggak ada harganya anak kita itu bisa membaca Al-Quran, bisa melakukan syarat rukunnya sholat, dihargai dengan uang itu nggak bisa. Maksudnya mestinya guru-guru ini kesejahteraannya itu harus kita pikirkan. Bisa 2 kali UMR ya toh? Loh wajib nih menurut kula loh ya. Sidoarjo UMR-nya berapa? 4 juta ya? 2 kali 8 juta, kasih 8 juta ya. Koordinasi dengan walisan. Tapi aku kudu sadar mesake Pak. Ini yang menjadi pikiran saya dulu, mulai dulu
Dan ini tanggung jawab, sebetulnya tanggung jawab daerah, Pak. Ini mohon maaf, dalam hal ini bupati atau wali kota, mestinya gitu. Kalau tidak 2 kali UMR ya sa UMR lah, gitu loh. Kita bukan menghargai daripada ilmunya, enggak. Kalau kita hargai nggak mampu, Pak, kita, Pak, nggak mampu, apalagi tentang dinul haq. Mohon maaf,